Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua memperoleh kasih yang daripada Tuhan dan kita merasakan kasih itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita mau memuji Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah aku akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu tetap percaya kepada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa saya mengambil tema tetap percaya kepada Yesus? Jikalau kita melihat di hari sebelumnya, kita boleh belajar firman Tuhan bagaimana Yohanes meragukan Yesus. Yohanes meragukan keberadaan Yesus. Dia ragu, sehingga tema kita hari sebelumnya yaitu jangan pernah ragu akan Yesus.
Terbukti keraguannya jikalau kita mengulang kembali di ayat yang kedua, ketiga, saya bacakan bagi kita semua. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ketika Yohanes dalam penjara, dia mendengar pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya. Dia juga memiliki murid-murid, bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Lalu tadi dikatakan lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Artinya murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Dikatakan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini adalah suatu keraguan Yohanes kepada Yesus. Namun Yesus bisa menjawab tentang keraguan Yohanes tersebut. Saat ini kita mau belajar juga firman Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Yesus. Kita jangan pernah ragu. Itu adalah firman Tuhan yang menanamkan bagi kita semua. Kenapa kita tidak perlu ragu? Karena kita tahu Yesus bisa melakukan segala hal dalam hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ada di dalam tangannya. Dan orang tidak bisa berkuasa atasnya. Dan hanya dialah yang bisa mampu berkuasa di atas segala-galanya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 11 dikatakan firman Tuhan hari ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sidang jemaat Tuhan, di ayat 11 sampai ayat yang ke-19 ini, Tuhan Yesus menyatakan atau menyetarakan Yohanes Pembaptis dengan Nabi Elia. Kita boleh melihat di ayat yang ke-14, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyetarakan Yohanes Pembaptis dengan Nabi Elia. Bagi orang Yahudi, Elia adalah seorang tokoh sekaligus seorang nabi besar. Seorang diri, Elia berhasil mengalahkan 400 nabi Baal. Kemudian selain itu Elia adalah satu-satunya nabi yang tidak mati. Ia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau menegaskan kalau Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar, tidak beda dengan Nabi Elia. Tuhan Yesus mau menegaskan di ayat ini bahwa dikatakan Yohanes itu adalah nabi yang besar. Dan dia setara dengan Nabi Elia. Kemudian sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, namun di ayat 11 Tuhan Yesus menyatakan sesungguhnya di antara, tadi kita sudah membacakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang nabi yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dari dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Setelah Yohanes Pembaptis tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan. Setelah Yohanes maka Yesus sang Mesias datang. Dialah yang akan ditujukan oleh Yohanes Pembaptis, dan dialah yang menggenapi nubuat semua nabi dari Musa hingga Yohanes Pembaptis. Artinya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memang mau menyetarakan Yohanes Pembaptis dengan Nabi Elia, bahwa Yesus ingin menyampaikan bahwa Yohanes dia juga adalah seorang nabi yang besar. Dia setara dengan Nabi Elia. Kemudian setelah Yohanes tidak ada lagi nabi. Dialah yang paling terakhir. Dan setelah itu, sesuai dengan nubuat firman Tuhan, seorang nabi akan hadir di tengah-tengah dunia ini, menggantikan semua nabi yang pernah ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Siapakah dia? Yaitu Mesias, yaitu Yesus. Dan itu yang akan dinyatakan Yohanes, bahwa Yesuslah satu-satunya nabi yang mampu menyelamatkan semua umat manusia. Namun pada kesempatan ini Yesus juga menegaskan bahwa Yohanes adalah juga seorang nabi besar. Dia setara dengan Nabi Elia. Kemudian
eh, di ayat yang ke-15, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan bagi kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, siapa yang punya telinga di rumah, mari mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tetap percaya kepada Yesus walau apapun yang kita alami. Keraguan mengenai Yesus, mungkin kita ragu, mungkin hidup kita kesulitan. Sama seperti Yohanes, ketika dia berada di dalam penjara, dia ragu akan Yesus. Namun dia menyuruh murid-muridnya supaya mengetahui tentang Yesus yang sesungguhnya. Namun hal itu bisa dibuktikan. Namun Yohanes tidak lagi meragukan akan Yesus sebagai juru selamat manusia. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan bagi kita semua, jangan kita pernah ragu untuk percaya kepada Yesus. Yohanes adalah memang seorang nabi, setara dengan Nabi Elia. Namun ada satu nabi yang tidak akan pernah tergantikan di dalam dunia ini sampai selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah nabi kita, dia adalah Mesias, dia adalah satu-satunya Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah raja kita, Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Kalau nabi zaman dulu sering gonta-ganti, sering bertukaran, tetapi ada satu nabi, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bagi kita tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, mengajari kami supaya kami tidak perlu ragu dan kami harus tetap percaya kepadamu Bapa dalam situasi apapun yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, patahkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggi